Pada slide ini, kita mulai membahas hierarchical clustering, yaitu metode clustering yang membentuk struktur pengelompokan secara bertingkat. Hasil dari hierarchical clustering biasanya dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram, yaitu diagram seperti pohon yang menunjukkan proses penggabungan atau pemecahan cluster. Ada dua pendekatan utama dalam hierarchical clustering. Pertama, aglomeratif atau bottom up. Pendekatan ini dimulai dari setiap objek sebagai cluster tersendiri, kemudian cluster-cluster yang paling mirip digabungkan secara bertahap sampai mencapai jumlah cluster yang diinginkan. Kedua, divisif atau top-down. Pendekatan ini dimulai dari satu cluster besar yang berisi seluruh data, lalu dipecah secara bertahap menjadi cluster yang lebih kecil. Kelebihan penting dari metode ini adalah kita tidak selalu harus menentukan jumlah cluster sejak awal, karena dendrogram dapat membantu memberikan gambaran struktur data. Pada slide ini, kita membahas dendrogram sebagai alat visual utama dalam hierarchical clustering. Dendrogram adalah representasi visual dari proses penggabungan cluster secara bertahap. Setiap cabang dalam dendrogram menunjukkan urutan penggabungan antar objek atau antar cluster, sedangkan tinggi garis horizontal menunjukkan seberapa jauh jarak antara cluster yang digabungkan. Semakin tinggi garis penggabungan, berarti semakin besar perbedaan antara dua cluster tersebut. Karena itu, dendrogram tidak hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan proses terbentuknya cluster. Untuk menentukan jumlah cluster, kita dapat memotong dendrogram pada ketinggian tertentu. Garis potong ini akan menghasilkan jumlah cluster sesuai struktur data. Dengan demikian, dendrogram membantu kita mengeksplorasi pola hierarkis data sebelum mengambil keputusan tentang jumlah cluster final. Pada slide ini, kita membahas metode linkage dalam hierarchical clustering. Linkage adalah aturan yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh jarak antara dua cluster ketika proses penggabungan dilakukan. Pertama, single linkage menghitung jarak antar cluster berdasarkan jarak minimum antara dua anggota terdekat. Metode ini cenderung mudah menggabungkan cluster, tetapi kadang menghasilkan bentuk cluster yang memanjang. Kedua, complete linkage menggunakan jarak maksimum antara dua anggota terjauh, sehingga proses penggabungan menjadi lebih ketat dan cluster yang terbentuk biasanya lebih kompak. Ketiga, average linkage menghitung rata-rata jarak seluruh pasangan data dari dua cluster, sehingga sering memberikan hasil yang lebih seimbang. Keempat, word linkage menggabungkan cluster dengan meminimalkan kenaikan variasi di dalam cluster. Metode word sangat populer untuk data numerik karena menghasilkan cluster yang relatif stabil dan mudah diinterpretasikan. Pada slide ini kita memperdalam average linkage sebagai salah satu metode linkage dalam hierarchical clustering. Average linkage menghitung jarak antara dua cluster berdasarkan rata-rata jarak seluruh pasangan data yang berasal dari kedua cluster tersebut. Karena menggunakan nilai rata-rata, metode ini sering dianggap sebagai jalan tengah antara single linkage dan complete linkage. Single linkage hanya melihat pasangan anggota terdekat, sehingga terlalu mudah menggabungkan cluster. Sebaliknya, complete linkage hanya melihat pasangan anggota terjauh, sehingga penggabungan menjadi lebih ketat. Average linkage mencoba menyeimbangkan keduanya dengan mempertimbangkan kecenderungan jarak rata-rata antar anggota. Dalam konteks data sosial ekonomi Indonesia, misalnya pengelompokan provinsi berdasarkan IPM, kemiskinan, pengangguran, dan akses digital, average linkage dapat menghasilkan struktur kelompok yang relatif stabil, wajar, dan tidak terlalu ekstrim. Pada slide ini kita membahas DBS-Scan, yaitu singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Berbeda dengan K-means, DBS-Scan tidak mengharuskan kita menentukan jumlah cluster sejak awal. Algoritma ini membentuk cluster berdasarkan kepadatan data. Artinya, area yang memiliki banyak titik berdekatan akan dianggap sebagai cluster, sedangkan titik yang terlalu jauh dari kelompok padat dapat dianggap sebagai noise atau outlier. Dalam DBS-Scan, ada tiga konsep penting. Pertama, core point, yaitu titik yang memiliki jumlah tetangga minimal dalam radius tertentu atau EPS. Kedua, border point, yaitu titik yang berada dalam radius EPS dari core point, tetapi tidak memiliki cukup tetangga untuk menjadi core point. Ketiga, noise, yaitu titik yang tidak termasuk core point maupun border point. Metode ini berguna untuk data dengan bentuk cluster yang tidak beraturan. Pada slide ini kita melihat kelebihan dan kekurangan DBS-Scan agar mahasiswa dapat memahami kapan algoritma ini tepat digunakan. Kelebihan utama DBS-Scan adalah tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal sehingga lebih fleksibel dibanding K-means. Selain itu, DBS-Scan dapat mendeteksi noise dan outlier secara otomatis sehingga titik yang tidak sesuai dengan pola kepadatan tidak dipaksakan masuk ke cluster tertentu. Algoritma ini juga mampu menangani bentuk cluster yang tidak teratur dan sangat baik untuk data spasial, misalnya data lokasi. Namun, DBS-Scan juga memiliki keterbatasan.
metode ini sulit bekerja pada data dengan kepadatan klaster yang berbeda-beda, sensitif terhadap pemilihan parameter EPS dan min samples, serta kurang efektif pada data berdimensi sangat tinggi. Di Indonesia, DBScan dapat diterapkan untuk mendeteksi wilayah transaksi digital abnormal, pola lokasi ATM fraud, atau hotspot e-commerce. Pada slide ini kita membahas Gaussian Mixture Model atau GMM. Berbeda dari K-means yang memberikan keanggotaan klaster secara tegas, GMM menggunakan pendekatan probabilistik. Artinya satu data tidak harus hanya masuk ke satu klaster secara mutlak, tetapi dapat memiliki tingkat kemungkinan terhadap beberapa klaster sekaligus. GMM mengasumsikan bahwa data berasal dari campuran beberapa distribusi Gaussian. Karena itu, metode ini sering disebut sebagai soft clustering. Sebagai contoh, sebuah provinsi bisa memiliki probabilitas 70% mirip dengan klaster maju, tetapi 30% masih memiliki karakteristik klaster transisi. Pendekatan seperti ini lebih realistis untuk fenomena sosial ekonomi, perilaku konsumen, maupun risiko finansial, karena di dunia nyata batas antar kelompok seringkali tidak benar-benar tegas. Soft clustering membantu kita membaca data secara lebih fleksibel. Pada slide ini kita masuk ke bagian evaluasi cluster. Dalam praktik data mining, hasil clustering tidak cukup dinilai hanya dari tampilan visual yang terlihat rapi atau menarik. Visualisasi memang membantu, tetapi tetap bersifat subjektif. Karena itu, kita memerlukan ukuran yang lebih objektif dan terukur. Beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain inersia atau SSI, yaitu total variasi dalam cluster yang menunjukkan seberapa dekat data dengan pusat clusternya. Kemudian ada metode siku atau elbow method yang membantu menentukan jumlah cluster optimal berdasarkan perubahan nilai WCSS. Selain itu, ada skor siluet untuk melihat kualitas pemisahan antar cluster. Apakah objek sudah dekat dengan cluster sendiri dan jauh dari cluster lain. Ada juga indeks Davis-Bouldin yang menilai kemiripan antar cluster. Semakin rendah nilainya, biasanya semakin baik kualitas clustering. Pada slide ini, kita membahas elbow method atau metode siku, yaitu salah satu cara paling populer untuk membantu menentukan jumlah cluster yang optimal, khususnya pada K-means. Prinsip dasarnya adalah melihat penurunan nilai WCSS atau Within Cluster Sum of Squares ketika jumlah cluster ditambah. Biasanya, semakin banyak cluster yang digunakan, nilai WCSS akan semakin kecil karena data menjadi lebih dekat dengan centroid masing-masing. Namun, penurunan tersebut tidak selalu memberikan manfaat yang sebanding. Pada titik tertentu, penambahan cluster hanya menurunkan WCSS sedikit saja. Titik inilah yang disebut titik siku. Secara konseptual, titik siku menunjukkan keseimbangan antara jumlah cluster dan kualitas pemadatan data dalam cluster. Jadi, kita memilih jumlah cluster yang cukup baik tanpa membuat model terlalu kompleks atau sulit diinterpretasikan. Pada slide ini, kita membahas silhouette score, yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pemisahan cluster. Silhouette coefficient dihitung dengan rumus B dikurangi A, kemudian dibagi nilai maksimum antara A dan B. Dalam hal ini, A adalah rata-rata jarak suatu data ke anggota klasternya sendiri, sedangkan B adalah rata-rata jarak data tersebut ke klaster terdekat lainnya. Nilai silhouette berada pada rentang minus 1 sampai 1. Jika nilainya mendekati 1, berarti klaster sangat baik. Anggota dalam klaster saling dekat dan terpisah jelas dari klaster lain. Jika nilainya mendekati 0, berarti klaster saling tumpang tindih dan batasnya kurang jelas. Jika nilainya negatif, kemungkinan data lebih dekat ke klaster lain sehingga ada indikasi salah pengelompokan.